Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zekula Sefrizal, NIM 18042215, mata kuliah Politik Kebijakan Publik. Sini saya akan membahas analisa kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan model politik dalam perumusan kebijakan publik. Sini kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang didasari oleh kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat kajian bahwa di Jakarta sudah tidak dapat lagi mengemban peran sebagai ibu kota negara karena besarnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi, fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, perpindahan ibu kota negara diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sebagai ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Maka mewujudkan upaya tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022. Sini saya mengambil model rasional. Model rasional adalah model di mana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif dicari yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan. Teori-teori rasional berakar pada penerapan rasionalisme dan positivisme. Bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara objektif atau tidak memihak suatu pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia. Selanjutnya di sini sudah ada gambar langkah-langkah pengambilan keputusan secara rasional. Undang-undang IKN ini dikatakan menggunakan model rasional karena masalah-masalah masyarakat harus dibacakan dengan cara yang ilmiah atau rasional dengan mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dengan masalah dan pemecahan alternatif bagi mereka, kemudian memilih alternatif yang terbaik. Tugas dari analisis kebijakan ini melihat perkembangan pengetahuan yang relevan dengan pemecahan masalah-masalah tersebut dan kemudian ditawarkan kepada pemerintah. Undang-undang IKN ini telah memenuhi ciri model rasional, yaitu penentuan nilai dan tujuan berbeda dan biasanya merupakan persyarat untuk mengadakan analisis empiris terhadap alternatif kebijakan. Perumusan kebijakan dapat didekati melalui analisis cara dan tujuan. Tujuan lebih dulu, baru dicari cara mencapai tujuan. Penentuan suatu kebijakan bila didasarkan atas pemilihan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Analisis dilakukan secara komprehensif, di mana setiap faktor yang relevan yang penting dipertimbangkan, sangat melandaskan diri pada teori. Contoh model rasional ini kita dapat melihat bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan dapat memiliki peluang pekerjaan yang luas bagi masyarakat, khususnya bagi orang-orang daerah. Hasilnya perekonomian Indonesia dapat membaik. Dari kondisi tersebut, kita dapat menilai bahwa kebijakan menggunakan model rasional yang melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dan dapat juga dilihat dari sisi apakah sebagai faktor penghambat atau pendorong untuk memperhitungkan efisiensi, keuntungan, dan kerugian. Alternatif akan diambil dari suatu kebijakan yang mengandung sedikit mungkin risiko kerugian dan inefisiensi. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang IKN ini dapat menghasilkan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Dan dalam model rasional mengatakan kebijakan dapat dari perolehan sosial maksimum dan mempreskripsikan berbagai bentuk prosedur dalam mengambil keputusan yang diperoleh dari cara yang dianggap efisien dalam merumuskan kebijakan. Teori-teori rasional berakar dalam aliran-aliran pemikiran positivisme dan rasionalisme zaman pencerahan yang berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang ilmiah untuk meningkatkan kondisi di manusia. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.